Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran tafsir di 10 iik, yaitu bagian bab 4. Semangat menuntut ilmu dan menghormati guru. Nah, yang akan kita bahas di pekan ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kita langsung baca artinya ya. Iqra, ayat pertama itu Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Allazi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, berarti ayat pertama ini menunjukkan adalah interaksi pertama antara manusia dengan Allah. Nah, berarti di sini Rabb di sini adalah Allah, allazi khalaq, yang telah menciptakan. Kalau Allah yang telah menciptakan, berarti Rabb di sini adalah Al-Khaliq ya. Berarti kalau Allah Al-Khaliq, kita yang diciptakannya adalah makhluk, seperti itu ya. Nah, artinya di sini Allah bukan hanya sebatas Al-Khaliq, bukan hanya sebatas menciptakan. Nah, selain menciptakan itu, Allah juga sebagai Ar-Razzaq, yaitu yang menjamin rezeki bagi semua makhluk Allah di alam dunia ini. Kemudian Allah juga sebagai Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur, memelihara, mengurus. Kemudian ini contohnya ya, organ tubuh yang ada dalam tubuh kita itu semua diatur, dipelihara oleh Allah. Atau juga dengan adanya pergantian siang dan malam, seperti itu ya. Kemudian Al-Murabbi, Allah itu yang mendidik ya. Jadi Allah itu yang mendidik kita supaya hidup kita itu benar sesuai dengan aturan Allah. Al-Malik, Allah yang memiliki. Nah, kita itu ya, Allah yang menciptakan kita, berarti kita juga adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, berarti sudah sepatutnya yang harus disembah hanya Allah ya. Begitu. Terus An-Nafi, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan darurat, Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Nah, ini adalah pengertian daripada Al-Khaliq ini. Jadi bukan hanya sebatas menciptakan saja udah gitu ya, tapi Allah yang mengatur ya, menjaga gitu ya. Kemudian berarti kalau Allah yang menciptakan kita adalah sebagai makhluk Allah, berarti sudah sepatutnya kita mempunyai sifat taslim kepada Allah sebagai Al-Khaliq, tunduk, mau diatur oleh Allah, seperti itu. Allah itu sebagai maujud, berarti yang mewujudkan semua yang ada di alam dunia ini adalah Allah yang menciptakannya gitu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 2, yaitu khalaqal insana. Nah, dari ayat yang sini ya, Allah yang telah menciptakan. Di sini khalaqal insana, Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, dari apa manusia diciptakan? Min alaq, dari segumpal darah, dari saripati tanah, dari air mani. Nah, kira-kira berarti air mani itu adalah air yang hina. Nah, gitu. Berarti kita diciptakan dari air yang hina. Tetapi di sini kita tidak ingin menjadi makhluk Allah yang hina. Nah, harus bagaimana supaya kita itu menjadi makhluk yang mulia ya, gitu ya. Kita lanjutkan dulu ke ayat yang ketiga. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dengan Rabbmu yang maha mulia. Nah, berarti di sini Allah itu adalah mempunyai sifat yang maha mulia, sedangkan kita adalah min alaq, diciptakan dari yang hina. Nah, kalau Allah yang maha mulia, kita sebagai makhluk Allah sudah sepatutnya kita itu mengagungkan Allah. Nah, supaya kita juga menjadi mulia,
Maka kita harus melaksanakan apa yang diatur oleh Allah, harus menyembah hanya kepada Allah sehingga kita menjadi manusia yang mulia. Bagaimana kalau manusia yang hina? Dia diciptakan dari yang hina dan dia akan tetap hina. Berarti dia itu yang tidak mau melaksanakan aturan Allah sebagai pencipta, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, berarti di sini kita wajib mengagungkan Allah sebagai Al-Khaliq ya, gitu. Kemudian ayat keempat di sini, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Berarti Al-Alim di sini Allah sifat Al-Alim yang berilmu ya. Al-Alim itu artinya yang membimbing manusia mengerti benar dan salah, begitu. Harus bagaimana dia hidup itu yang sebenarnya ya, bukan keinginan hawa nafsunya, tapi harus sesuai dengan keinginan sang pencipta, seperti itu. Kemudian di sini Allamal insana, yang mengajarkan manusia. Nah, berarti Allah itu yang mengajarkan manusia malam ya'lam, dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, berarti ini sifat manusia itu malam ya'lam, tidak tahu apa-apa kecuali dari yang sudah diberitahu oleh Allah saja, seperti itu. Makanya Allah sifat Al-Alim ya, kita berarti mempunyai aturan, dan kita sebagai makhluk Allah yang sifatnya malam ya'lam harus bertahkim, itu melaksanakan hukum Allah. Mungkin dari sini yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya kita sambungkan ke semangat menuntut ilmu. Nah, semangat menuntut ilmu itu berarti artinya kan pas hidup kita itu dari tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah, sekarang hidup di dunia, dan nanti menjadi tidak ada, akan kembali kepada Allah ya. Artinya ketika hidup di alam dunia ini kita diberikan ilmu oleh Allah supaya paham hidup yang benar itu sesuai dengan aturan Allah, seperti itu. Berarti harus semangat mencari ilmu agama supaya kita itu hidup benar sesuai dengan kehendak sang pencipta, gitu ya. Kita dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.